Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini kita masih dalam edisi belajar di rumah, yaitu kita akan membahas materi IPA SMP kelas 7, yaitu tentang simbiosis. Jadi pembahasan pada materi PowerPoint ini yang pertama tentang pengertian dari simbiosis, macam-macam simbiosis. Ada 3 yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, serta simbiosis parasitisme, disertai dengan pengertian dan contoh-contoh makhluk hidup yang melakukan simbiosis tersebut serta penjelasannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dari asal kata simbiosis. Jadi kata simbiosis ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu sim dan biosis. Sim artinya dengan, biosis yang berarti kehidupan. Itu ya asal kata dari simbiosis. Kemudian makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion. Jadi pengertian dari simbiosis berdasarkan asal katanya tersebut, yaitu suatu bentuk keterkaitan khusus dan sangat erat antara 2 jenis makhluk hidup yang hidup berdampingan dalam satu ekosistem. Jadi intinya ada 2 makhluk hidup ini saling hidup berdampingan dalam satu ekosistem. Itu dinamakan simbiosis. Nah, simbiosis itu dibagi menjadi 3 macam yang tadi, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Sekarang kita bahas yang simbiosis mutualisme. Apa sih pengertiannya? Mutualisme yaitu suatu hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang berbeda. 2 jenis ya, makhluk hidup yang berbeda. Misal ada kucing atau anjing. Itu 2 jenis yang makhluk hidup yang berbeda. Dan hubungan ini memberikan keuntungan pada kedua makhluk hidup tersebut atau hubungan yang saling menguntungkan. Jadi pada simbiosis mutualisme ini 2 makhluk hidup tersebut saling mendapatkan untung satu sama lain. Contohnya ada apa? Di sini dijelaskan hanya sekedar beberapa contohnya saja ya. Ada yang pertama kupu-kupu dengan bunga, lebah dengan bunga, kemudian ikan badut atau Nemo fish dengan anemon laut, ada kerbau dengan burung jalak, kemudian buaya dengan burung plover. Ini usus besar pada manusia dengan bakteri E. coli, kemudian ada bakteri Rhizobium dengan akar kacang-kacangan atau akar tanaman polong-polongan. Jadi kita akan langsung saja pembahasan satu persatu. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu 2 makhluk hidup ini, yaitu ada kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Jadi simbiosis mutualismenya berupa kupu-kupu mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu dan lebah ya mendapatkan keuntungan berupa makanan, yaitu nektar dari bunga. Sedangkan bunga dibantu oleh kupu-kupu dan lebah dalam hal penyerbukan atau perkembangbiakannya. Jadi serbuk sarinya itu nempel saat kupu-kupu atau lebah itu menghisap nektar. Serbuk sarinya akan menempel pada tubuh-tubuh dari hewan tersebut, kemudian hinggap di tempat lain, di tanaman bunga lain, sehingga terjadi penyerbukan dan hewan mendapatkan keuntungan berupa nektar. Tumbuhannya, bunganya mendapat keuntungan berupa membantu penyerbukan atau perkembangbiakan. Lalu yang kedua kita bahas di sini sudah sering sekali contohnya dan sangat mudah sekali, yaitu kerbau dengan burung jalak. Jadi keuntungannya apa? Ini yang didapatkan oleh kerbau. Kerbau memiliki kutu atau parasit di dalam kulitnya, di dalam rambutnya, di dalam bulunya ya. Kemudian burung jalak ini memberikan keuntungan berupa memakan kutu atau parasit yang ada pada badan kerbau. Burung jalak mendapatkan keuntungan berupa makanan, kerbau
mendapatkan keuntungan karena kutu-kutu atau parasit yang di dalam badannya dia dimakan oleh burung jalak tersebut. Jadi keduanya mendapatkan keuntungan. Lanjut contoh kita yang berikutnya yaitu mutualisme antara buaya dan burung plover. Jadi burung plover ini tidak dimakan oleh buaya. Keuntungannya yang pertama yang didapatkan oleh burung plover ini memiliki kebiasaan memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada buaya, gigi-gigi buaya. Kemudian ada parasit juga yang akan dimakan oleh burung plover. Keuntungannya apa? Dia mendapatkan makanan secara gratis dari buaya, dari sisa makanan buaya. Buaya mendapat keuntungan apa? Dia mendapat keuntungan giginya bersih. Sisa-sisa makanannya dan parasitnya dimakan oleh burung plover. Ini contoh simbiosis mutualisme. Contoh selanjutnya masih dalam contoh simbiosis mutualisme, yaitu yang pertama kita lihat ikan badut atau nemofish dengan anemon laut. Jadi ikan badut ini biasa tinggal pada anemon laut. Nah, keuntungannya apa yang didapat? Anemon laut mendapat keuntungan. Ikan badut yang tinggal di dalam anemon laut, dia membersihkan tubuh atau tentakel anemon laut, membersihkan tubuh anemon laut dari parasit. Yang didapat ikan badut apa? Ikan badut mendapat perlindungan dan tempat tinggal di dalam tubuh anemon laut. Jadi mereka berdua sama-sama mendapatkan keuntungan. Lanjut kita ke gambar berikutnya. Ini gambar adalah bakteri E. coli pada usus besar manusia. Bakteri ini sangat bermanfaat dalam tubuh manusia. Yang pertama manfaatnya pada usus besar yaitu mempercepat pembusukan makanan. Yang kedua juga bisa membantu membuat vitamin K sehingga dapat mempercepat pembekuan darah. Jadi ini berguna sekali bagi usus besar manusia. Usus besar manusia dapat keuntungan. Apa yang dapat keuntungan dari E. coli? E. coli mendapat keuntungan berupa dia mendapatkan sisa-sisa makanan yang ada pada usus besar yang tidak terserap secara sempurna. Jadi keduanya saling berketerkaitan dan saling menguntungkan. Contoh yang ketiga, yang berikutnya, yang terakhir ini yang berwarna hijau, itu adalah akar kacang-kacangan atau tanaman polong-polongan. Kemudian yang berwarna kuning, ini adalah bakteri Rhizobium. Jadi keuntungannya apa yang didapat oleh mereka berdua? Akar-akar polong-polongan ini membutuhkan nitrogen. Nah, bakteri Rhizobium ini mampu mengikat nitrogen di dalam tanah sehingga tanaman polong-polongan ini akan menjadi subur dengan bantuan bakteri Rhizobium. Dan apa yang didapat bakteri Rhizobium? Dia mendapatkan makanan dari akar tanaman kacang polong-polongan ini. Jadi mereka berdua saling bersimbiosis mutualisme. Oke ya. Itu merupakan contoh simbiosis mutualisme. Lanjut kita ke simbiosis yang kedua, yaitu simbiosis komensalisme. Pengertiannya yaitu suatu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, tetap sama ya, dua jenis makhluk hidup yang berbeda dengan hubungan ini memberikan keuntungan pada salah satu makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya tidak mendapatkan kerugian ataupun keuntungan. Jadi satu untung, yang satunya lagi tidak mengalami rugi dan tidak mengalami keuntungan atau biasa saja. Contohnya di sini ada 4 contoh yang akan saya bahas. Yang pertama, anggrek dengan tanaman inangnya, biasanya dengan pohon mangga.
atau tanaman-tanaman lainnya. Kemudian penyu dengan ikan pilot, ikan hiu dengan ikan remora, kemudian itu mentimun laut dengan udang. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, anggrek dengan tanaman inangnya. Jadi tanaman anggrek ini hanya sekedar menempel pada tanaman inangnya. Dia tidak menyerap makanan, tidak menghasilkan makanan bagi tanaman inangnya, tetapi hanya menumpang hidup. Ya. Keuntungannya apa yang didapat anggrek? Anggrek mendapatkan tempat tinggal. Tanaman inangnya tidak dirugikan, tidak mendapat keuntungan. Jadi seperti itu. Contoh yang kedua, ini ikan hiu dengan ikan remora. Jadi ikan remora ini ya, yang dapat untung ikan remora karena dia mengikuti ikan hiu. Selain mendapat perlindungan, dia juga mendapatkan sisa-sisa makanan. Jika hiu ini memakan mangsanya, sisa-sisa makanannya akan dimakan oleh ikan remora. Ikan hiu tidak mendapatkan apapun atau kerugian apapun, tetapi ikan remora yang mendapatkan keuntungan. Contoh berikutnya ini adalah mentimun laut ya, kemudian udang. Udang ini yang mendapat keuntungan. Kenapa? Karena udang biasanya menempel kepada mentimun laut, tinggal di atasnya. Kemudian dia memakan sisa-sisa makanan yang dimakan oleh mentimun laut. Jadi mentimun laut memakan makanannya berceceran dimakan oleh udang. Mentimun laut tidak merasa dirugikan, tetapi udang yang mendapat keuntungan. Paham ya? Lanjut ke contoh berikutnya, ini ikan pilot dengan penyu di laut ya. Bukan kura-kura, penyu di laut. Jadi ikan pilot ini sering mengikuti penyu. Tujuannya dia ingin mendapat keuntungan berupa sisa-sisa makanan yang berceceran dari penyu untuk dia makan. Jadi yang mendapat keuntungan ikan pilot, penyu tidak mendapatkan kerugian ataupun keuntungan sama sekali. Oke, lanjut ke simbiosis yang ketiga, yaitu simbiosis parasitisme. Jadi pengertiannya adalah suatu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, sama ya. Kemudian hubungan ini memberikan keuntungan pada salah satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Parasitisme ya. Satu untung, satu rugi. Contohnya ada 4 di sini. Yang pertama, tanaman tali putri dan tanaman inangnya. Kemudian benalu dengan tanaman inangnya. Ada usus pada manusia atau hewan dengan cacing pita. Kemudian kutu yang ada pada rambut. Oke, kita akan bahas yang pertama, tali putri. Tali putri ini yang berwarna kuning, yang menempel di atas tanaman inangnya. Nah, ini adalah benalu. Sama seperti benalu. Yang ini benalu ya. Kita bahas dulu yang pertama, yang ini dulu. Tali putri ini dia menyerap makanan pada tanaman inangnya. Jadi dia merambat, menutupi tanaman inangnya sangat banyak kalau misalnya subur ya. Kemudian dia menyerap sari-sari makanan yang menyebabkan tanaman inangnya dirugikan dan bisa menyebabkan tanaman menjadi mati. Sedangkan tali putri mendapatkan keuntungan dari makanan yang diserap pada tanaman inangnya. Sama dengan benalu, ini benalu ya. Menempel pada kayu tanaman pohon jambu, ini contohnya. Dia tidak hanya menempel seperti anggrek, tetapi dia menyerap makanan masuk ke dalam batang. Sari-sari makanan yang melewati batang oleh tanaman jambu diserap oleh benalu, sehingga menyebabkan tanaman itu tidak dapat tumbuh dengan baik, bahkan bisa menyebabkan tumbuhan tersebut layu dan mati. Oke, lanjut contoh yang kedua. Contoh yang berikutnya ya, ini ya. Kutu rambut, baik pada manusia ataupun pada bulu atau rambut hewan, ini sangat merugikan. Yang diuntungkan kutu, dia dapat makanan dengan menghisap darah manusia atau hewan. Nah, manusia dirugikan.
oleh kutu ini. Jadi ini disebut simbiosis parasitisme. Kemudian selanjutnya ini ada pada usus manusia ya. Ini cacing pita. Jadi kalau saat kecil kalian cacingan, berarti ada cacing pita dalam usus kalian. Yang mana sangat berbahaya karena dalam usus ini cacing pita menyerap sari-sari makanan. Jadi yang seharusnya kita serap sari-sari makanan tersebut membuat badan kita sehat, badan kita kuat dan gemuk gitu kan. Semua terserap oleh cacing. Yang menyebabkan apa? Kita kekurangan gizi. Padahal kita sudah makan banyak tetapi gizi kita diserap oleh cacing. Kita kekurangan gizi. Manusianya mengalami kerugian, cacingnya mendapatkan keuntungan. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk rutin minum obat cacing ya, agar terhindar dari parasit cacing pita pada usus kalian. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang simbiosis. Ada 3 yang tadi, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan jangan lupa untuk klik subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.